Nyawa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa lama manusia di dalam kandungan? Yaitu 9 bulan lebih 10 hari. Dan setelah sudah melewati proses alam kandungan, maka manusia masuk fase yang ketiga, yang disebut dengan alam dunia atau alam fana. Kenapa disebut alam dunia, Pak? Kata dunia itu dari kata bahasa dana yudni. Dana yudni itu artinya sesuatu yang dekat. Jadi dunia itu, Pak, dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang singkat. Dekat dengan apa? Dunia, dekat dengan kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat itu kan ditandai dengan kematian. Jadi kehidupan dunia ini sangat singkat. Kehidupan dunia ini sangat dekat. Maka jangan sampai dunia ini menjadi orientasi tujuan hidup kita. Kalau kita jadikan dunia sebagai orientasi hidup kita, maka endingnya pasti kita akan banyak kecewanya daripada senangnya. Kenapa? Karena suatu saat dunia ini kita akan tinggalkan selama-lamanya. Maka jangan dijadikan jangan dijadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian kita akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Ya. Ini Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala taqilun. Shadaqallahul adzim. Al-An'am surat 6 ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan dunia itu seperti kehidupan yang bermain-main dan bersenda gurau. Jadi kehidupan dunia ini kayak main-main, Pak. Maka jangan terlalu serius-serius amat di dunia ini, Pak. Ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia sampai menggeser kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak dilarang mencintai harta, kita nggak dilarang mencintai anak, keluarga, mencintai harta benda, silahkan. Tetapi kita harus sadar bahwa yang kita cintai suatu saat akan kita tinggalkan. Ya, malaikat Jibril itu pernah berwasiat kepada Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbum man ahbabta fa innaka mufarikuhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Ini 3 wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa wasiat malaikat Jibril? Yang pertama adalah, wahai Rasul, hiduplah menurut seleramu. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa engkau suatu saat akan jadi mayit. Kalau orang ingat mati, Pak, bisa enggak hidup kita mengikuti kemauan kita? Ya, ini wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, wahbub man ahbabta. Cintai apa yang kau cintai. Mau cinta istri, mau cinta suami, mau cinta anak, harta benda, jabatan, silahkan. Tetapi ingat kata malaikat Jibril, wahbub man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Yang kamu cintai akan kau tinggalkan. Hari ini kita cinta harta, Pak, tinggal nunggu giliran. Kalau enggak kita yang duluan ninggalin harta, kadang harta yang pelan-pelan meninggalkan hidup kita. Kalau hari ini kita cinta kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, kepada istri, ingat, keluarga
anak istri, suami, semuanya bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan keluarga. Nyawa kita aja bukan milik kita. Nyawa kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'mal masyikta. Silahkan engkau berbuat apa saja. Mau berbuat dosa, silahkan. Mau berbuat baik, silahkan. Tapi ingat, kebaikan dan keburukan akan dikembalikan kepada pelakunya. Jadi ketika hari ini kita jadi orang baik, yang untung bukan Allah, Pak. Hari ini kita jadi orang brengsek, yang rugi juga bukan Allah. Karena baik dan buruk akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam surat Al-Balad, surat 90 ayat 10 sampai ayat 18 itu Allah berfirman, wahadainahun najdain falaqtahamal aqobah. Aku tunjukkan manusia dua jalan. Apa dua jalan itu? Pertama, jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalannya Allah, jalannya setan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Setelah itu apa, Pak? Allah persilahkan. Silahkan wahai manusia, engkau memilihnya. Jadi hidup ini pilihan, Pak. Mau jadi orang baik, silahkan. Yang untung kita kok. Hari ini Bapak Ibu mengaji, yang untung bukan Allah. Hari ini Bapak Ibu mogok nggak ngaji pun Allah nggak rugi. Kenapa? Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra surat 17 ayat ke-7. In ahsantum fali anfusikum wa in asa'tum falah. Surat Fusilat surat 41 ayat 46, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini, Pak, bukan tujuan hidup kita. Bahkan dalam hadis disebutkan kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kita hidup di dunia itu, Pak, seperti orang yang musafir. Apa musafir itu? Yaitu orang yang dalam perjalanan. Jadi sekarang ini, Bu, Bapak, kita lagi menuju Allah. Kita lagi berjalan menuju Allah. Yang hari ini sudah usia, maaf, 60, 70, 80 tahun. Itu perjalanan udah mau sampai. Umru umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 70. Jadi rata-rata umur kita itu segitu. Ya. 60 70. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. 60 70 itu kan rata-rata. Tapi kan ada yang belum sampai 60 sudah meninggal. Apalagi kemarin tuh saat berapa bulan yang lalu kita dengar mondar-mandir ambulan bawa jenazah itu kena covid. Hampir setiap hari buka WA bangun tidur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan menurut catatan, Pak, ulama-ulama kita yang meninggal ya kena covid itu sudah lebih 900 ulama kita. Jadi sejak awal pandemi sampai sekarang. Jadi begitu dekatnya kematian dengan kehidupan manusia. Maka batasan hidup dan kematian, Pak, itu batasannya sudah bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, tapi batasan hidup dan kematian itu batasannya hanya di nafas. Jadi hitungannya sudah bukan hitungan hari, Pak, nafas. Kalau sekarang saya bisa ngomong ini karena Allah masih memberikan nafas sama saya. Coba 10 menit dihentikan nafas saya sekarang, Pak. Selesailah hidup saya.